Perkenalkan, nama saya Novita Gani, umur saya 41 tahun. Saya bertempat tinggal di Pademangan Barat, Jakarta Utara. Pengalaman saya memakai nates, saya ingin membagi dengan saudara semua. Awalnya itu sejak melahirkan anak ketiga, saya itu haidnya nggak teratur. Kadang berbulan-bulan nggak mens, kadang lama mens, kadang keluar kayak orang bercak-bercak flek gitu. Saya pikir ini mungkin karena efek habis melahirkan, dan ya udah saya nggak terlalu saya urusin lah itulah. Dan kebetulan 5 tahun yang lalu saya sempat pindah ke daerah, saya sempat ke dokter karena terus berlangsung ini kan. Terus katanya periksa dokter, nanti ada apa-apa repot, periksa dokter. Akhirnya saya ke dokter, dan waktu itu dokter menyatakan saya ada miom tapi masih kecil, dan dokter cuma sarankan ya minum obat dulu aja Bu. Tapi saya tebus obat dari dokter karena saya waktu itu posisinya ada di daerah dan ya belum memungkinkan lah. Jadi saya pikir ya udahlah, saya diemin aja. Pas saya kembali ke Jakarta, terus lagi berlanjut begitu, mensnya kadang-kadang dateng, kadang-kadang enggak, kadang-kadang banyak, terus kadang-kadang berbulan-bulan nggak mens. Terus saya ke dokter, dan dokter bilang cuman ada pengaruh hormon, dikasih lagi obat hormon. Saya nggak minum karena obat hormon itu diminum rutin setiap hari. Jadi saya pikir saya nggak mau minum, nanti minum malah ketergantungan obat. Jadi saya diemin aja. Dan nggak berapa lama saya dikenalkan produk Nates. Katanya Nates ini bagus, bisa buat melancarkan haid, bisa buat menghilangkan keputihan segala macem. Dan kebetulan waktu ada acara di KK Muara Karang, saya ikut tes itu, pemeriksaan yang penyakit 31 penyakit itu yang HCA itu. Nah, terus di situ dinyatakan memang ada gangguan di alat reproduksi saya. Saya bilang, oh ya memang benar, karena saya sekali pakai pembalut. Terus saya bilang, kok bisa ketahuan ya dari alat itu kalau saya tuh ada gangguan di alat reproduksi. Jadi saya katanya iya minum aja SGF sama Nates. Nah saya pikir, saya ambil keputusan saya beli Nates aja deh, karena kan Nates kan rutin yang saya pakai setiap hari. Jadi saya putuskan untuk saya beli Nates. Nah saya waktu itu saya belanja di KK Muara Karang, saya beli Nates terus saya pakai. Nah setelah pakai berapa hari kemudian keluar mens lagi, keluar gumpalan. Nah udah gitu sekali doang keluar berhenti, besoknya bersih. Nah kira-kira 3-4 hari keluar lagi banyak. Saya pikir tuh, saya sempat telepon sama Mayor, saya bilang, Mayor ini kenapa kok keluarnya begini? Oh nggak apa-apa sih, katanya itu bagus buat ngebersihin. Jadi kan darah-darah kotor yang udah lama nggak keluar itu dibersihin. Oh ya udah, saya pikir saya tenang deh. Saya pakai lagi terus. Memang saya pakai pembalut. Jadi kalaupun bersih, kalaupun mens, saya selalu pakai pembalut setiap hari. Jadi begitu Mayor bilang begitu, saya tenang. Nah terus kejadiannya waktu itu hari Sabtu tanggal 11 Juli kemarin, saya pulang dari gereja. Saya bilang sama suami saya, kok badan saya merasa nggak enak ya, kayak lemes, kakinya panas gitu. Saya pikir kenapa nih, apa mau sakit? Kata suami saya, masuk angin kali, belum makan. Enggak, kalau tadi saya udah makan, saya bilang gitu. Nah terus lagi saya pulang ke rumah, saya istirahat sebentar tuh, istirahat karena saya merasa nggak enak banget lah badannya. Istirahat terus saya bilang sama suami saya, kok saya kayaknya mau ke belakang ya. Saya bilang saya mau buang air nih, kayaknya keluarnya banyak nih, saya berasa nih mau keluar banyak nih. Ya udah akhirnya saya turun ke WC, saya buang air kecil. Saya kaget begitu saya buang air kecil, keluar gumpalan satu, terus keluar lagi satu lagi, sampai 3 kali itu ada gumpalan gede-gede. Terus begitu terakhir dia keluar lagi cerot putih. Saya pikir ini apa nih, apa ini kayak anak tikus kecil putih, ada tangkainya gitu panjang. Saya pikir apa ini, saya kan kaget. Jadi saya panggil suami saya cuci kaki, saya panggil suami saya turun. Suami saya bilang, terus saya mau siram tuh itunya kotorannya. Terus suami saya jangan disiram, ini yang putih-putihnya nih kita ambil aja, kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya malam itu udah sekitar jam 12-an tuh saya ke rumah sakit. Tapi karena dokter nggak ada dokter jaga, dan dia nggak bisa mutusin itu apa hasil itu jaringan atau apa. Dia nggak bisa mutusin, malah sempet dikira saya hamil. Saya bilang nggak mungkin saya hamil, orang saya udah steril 10 tahun yang lalu, kok bisa hamil lagi. Jadi saya juga nggak yakin kalau saya hamil. Akhirnya tes urin, tapi hasilnya menyatakan saya negatif, nggak hamil. Berarti memang itu bukan janin yang keluar putih-putih itu. Akhirnya sambil nunggu dokter, besok Minggu saya balik ke dokter, ada praktek dokter kebetulan hari Minggu. Dokter juga tadi nggak yakin. Saya bilang, dok, jangan-jangan ini miom saya keluar kali ya dok ya.
Soalnya saya pernah divonis dokter ada miom kira-kira 5 tahun yang lalu, tapi dokter juga nggak yakin, masa sih Bu miom bisa keluar sendiri. Setahu saya tuh miom tuh keluar tuh harus melalui operasi. Kalaupun yang keluar sendiri itu namanya miom gebrut, dia bilang gitu, yang ada tangkainya. Saya bilang iya bener dok, ini waktu keluar tuh ada tangkainya panjang, malah saya pikir tuh buntut tikus, saya bilang gitu, kayak tikus putih bertangkai begitu. Ya udah coba Bu, biar pastinya diperiksa aja di laboratorium. Akhirnya diperiksa lah ke laboratorium. Puji Tuhan kemarin hasilnya sudah keluar, ternyata lab menyatakan bahwa itu miom yang keluar. Waduh, saya bilang puji Tuhan banget nih bisa keluar tanpa harus operasi. Padahal kan kalau operasi itu cukup lumayan juga biayanya. Dan saya percaya ini tuh karena saya pakai pembalut nates dulu, udah dibilangin dari dulu, Ci coba pakai ini bagus sekali buat melancarin men. Tapi saya pikir enggak lah nantilah. Nah kebetulan kemarin momennya tepat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Nates, kepada KK Indonesia.